Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana pembelajaran online. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sholat fardu dalam kondisi tertentu. Standar kompetensi bagi anak-anakku sekalian yang akan kita pelajari dalam sholat fardu dalam kondisi tertentu adalah memahami tata cara sholat dalam kondisi tertentu. Selanjutnya, kompetensi dasar anak-anakku sekalian, bagaimana supaya anak-anakku sekalian dapat menjelaskan sholat dalam kondisi tertentu. Yang kedua, memahami dan mempraktekkan sholat dalam kondisi tertentu. Anak-anakku sekalian, bahwa dalam ibadah sholat dalam kondisi tertentu yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah pertama tentang sholat khauf. Yang kedua, sholat dalam keadaan sakit. Dan yang ketiga, sholat di atas kendaraan. Anak-anakku semuanya, kami mohon untuk memahami apa itu tentang pengertian sholat khauf, pengertian sholat dalam keadaan sakit, dan sholat di atas kendaraan. Anak-anakku sekalian, sholat dalam kondisi tertentu merupakan sholat yang pelaksanaannya dalam kondisi tidak wajar, dengan cara-cara yang lebih luas dan longgar dibanding dengan pelaksanaan dalam situasi yang normal ini. Artinya anak-anakku sekalian bahwa sholat yang dilaksanakan dalam kondisi tertentu ini beda dengan sholat dalam kondisi normal. Jadi pelaksanaannya pun beda, tata caranya juga beda, dalam situasi yang juga berbeda, artinya situasi yang tidak normal. Anak-anakku sekalian, materi pembelajaran kita yang pertama adalah tentang sholat khauf. Sholat khauf, pengertiannya adalah sholat fardu yang dilaksanakan di tengah munculnya kekhawatiran dan ketakutan. Sebab-sebab sholat khauf ini, kenapa sholat khauf itu dilaksanakan atau sholat dalam kondisi takut ini dilaksanakan? Yang pertama adalah yang menyebabkan dilaksanakannya sholat khauf adalah ketika musuh akan menyerang dari arah kiblat. Yang kedua adalah ketika musuh akan menyerang selain dari arah kiblat. Nah, dalam hal ini, karena ketakutan kita ini ketika menghadapi musuh, sementara kita harus melaksanakan ibadah sholat, maka Islam mengatur praktek pelaksanaan sholat khauf. Dan tata cara sholat khauf ketika musuh dari arah kiblat. Yang pertama adalah pada rakaat pertama imam mengatur barisan sholat, dibagi menjadi 2 atau lebih. Kemudian yang kedua, imam melaksanakan sholat bersama barisan pertama dan shaf kedua secara bersamaan. Kemudian yang ketiga, imam dan kedua barisan melaksanakan takbiratul ihram hingga rukuk bersama-sama.
Nah, kemudian yang keempat, imam dan barisan pertama melakukan sujud, sedangkan barisan yang kedua tetap berdiri untuk berjaga-jaga. Yang kelima, setelah imam dan barisan pertama bangkit dari sujudnya dan berdiri seperti semula, maka barisan yang kedua melakukan sujud, sedangkan imam dan barisan yang pertama berjaga-jaga. Kemudian pelaksanaan yang keenam adalah pada rakaat kedua, barisan kedua ikut sujud bersama imam, sedangkan barisan yang pertama berjaga-jaga. Yang ketujuh, ketika imam dan barisan kedua melakukan sujud dan duduk bertasahud, maka barisan yang pertama menyusulnya. Sedangkan yang kedelapan, imam dan barisan kedua dan barisan yang pertama melaksanakan tasahud bersama, disusul mengakhiri sholat dengan salam. Ini adalah praktek yang pertama ketika musuh datang dari arah kiblat. Kemudian yang kedua, ketika musuh dari arah selain kiblat, maka tata caranya adalah yang pertama, salah satu jamaah mengumandangkan azan dan iqamat. Yang kedua, imam membagi jamaah dalam dua kelompok. Kelompok pertama bersama sholat bersama imam, dan kelompok kedua berjaga-jaga. Keempat, jika sholat yang dilaksanakan berjumlah 2 rakaat, kelompok pertama yang sholat bersama imam cukup berjamaah 1 rakaat. Setelah itu menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri untuk selanjutnya berjaga-jaga. Yang kelima, anak-anakku sekalian, jika sholat yang dilaksanakan berjumlah 3 atau 4 rakaat, maka kelompok yang pertama yang sholat bersama imam cukup berjamaah 2 rakaat. Setelah itu menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri untuk selanjutnya berjaga-jaga. Yang keenam, setelah kelompok pertama selesai sholatnya, kelompok kedua bergabung dengan imam. Nah, kemudian yang ketujuh adalah imam meneruskan sholatnya hingga salam, sedangkan kelompok kedua meneruskan secara sendirian hingga mengakhirinya dengan salam. Nah, itu anak-anak tadi tentang pelaksanaan tata cara sholat fardu yang musuh datangnya di selain dari arah kiblat. Selanjutnya anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan dengan yang kedua, adalah sholat fardu bagi orang yang sakit. Bagi orang yang sakit, anak-anakku sekalian, pelaksanaannya adalah beda dengan pelaksanaan sholat orang yang normal. Oleh karena itu, seseorang yang sakit di dalam Islam wajib melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Nah, kelonggaran yang dimiliki jika orang yang sakit sulit untuk berdiri atau dikhawatirkan akan semakin parah. Ada beberapa tahapan yang dapat dipilih sebagai cara melaksanakan sholat fardu bagi orang yang sedang sakit. Nah, pilihan itu tergantung pada tingkat keparahan atau sakit yang dideritanya. Seseorang yang tetap wajib melaksanakan sholat 5 waktu itu dalam pelaksanaannya mendapatkan kelonggaran. Nah, kelonggaran yang dimiliki jika orang sakit sulit untuk berdiri atau dikhawatirkan akan semakin parah. Nah, ada beberapa tahapan yang dapat dipilih sebagai cara melaksanakan sholat fardu bagi orang sakit. Pilihannya adalah tergantung pada tingkat keparahan atau sakit yang dideritanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyampaikan,
Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, seorang yang sakit hendaklah sholat dengan berdiri jika mampu. Jika mampu hendaklah dengan sujud. Kemudian jika tidak mampu sujud, maka hendaklah cukup berisyarat dengan kepalanya, dengan menjadikan sujudnya itu lebih rendah daripada rukuknya. Kemudian apabila ia tidak mampu sholat dengan duduk, maka hendaklah ia sholat dengan berbaring ke kanan dengan mengarah kiblat. Kemudian apabila ia tidak mampu berbaring ke kanan, maka hendaklah ia sholat dengan terlentang, dengan menghadapkan kedua kakinya ke arah kiblat. Hadis riwayat Daruqutni. Dari hadis ini anak-anakku sekalian, bagi orang yang sakit mendapatkan kelonggaran ketika dalam pelaksanaan ibadah sholatnya. Yaitu yang pertama adalah dengan kalau memang mampu berdiri, diusahakan sholatnya dengan berdiri. Kalau yang sakit ini tidak mampu berdiri, maka diperbolehkan melaksanakan sholatnya dengan duduk. Kalau ternyata duduk itu tidak mampu, maka anak-anakku sekalian boleh sholat dengan tiduran, alias dengan berbaring dengan posisi menghadap ke kiblat. Kalau memang itu tidak bisa, maka dia bisa dengan tidur telentang, dengan menghadapkan kakinya ke arah kiblat. Nah, ini anak-anakku sekalian. Selanjutnya anak-anakku sekalian, sholat fardu di atas kendaraan. Ini juga merupakan salah satu sholat dalam kondisi tertentu. Berkembangnya teknologi transportasi anak-anakku sekalian menimbulkan banyak hal yang harus umat Islam sesuaikan dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah SAW. Apabila sholat sunnah di atas kendaraannya, ia menghadap ke kiblat lalu takbir untuk sholat. Kemudian ia biarkan kendaraan itu, maka ia sholat mengikuti arah mana kendaraannya itu menuju. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran anak-anakku sekalian, bahwa sholat di atas kendaraan itu boleh dilakukan. Seperti kita ketika naik pesawat. Di gambar tadi disampaikan, ketika dalam pesawat kita juga boleh melaksanakan ibadah sholat. Kalau memang di pesawat itu sudah masuk waktu sholat. Nah, sholat yang dilaksanakan pun tidak sama dalam situasi normal. Ada ruku, ada sujud, ada duduk tahiyat. Ini sholatnya dilaksanakan dalam keadaan hanya duduk aja di atas pesawat, namun sambil membedakan gerakan-gerakannya. Antara gerakan sujud dan gerakan ruku itu beda. Sujud itu dilakukan lebih ke bawah lagi, dan ruku juga dibedakan. Artinya lebih dalam posisi membungkuknya ketika kita sujud daripada ruku itu sendiri. Nah, itu anak-anakku sekalian terkait dengan pelaksanaan sholat dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, harapan kami semoga anak-anakku sekalian bisa melaksanakan kegiatan ibadahnya dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Anak-anakku dapat memahami tentang gerakan-gerakan atau tentang tata cara sholat ketika dalam kondisi-kondisi tertentu itu. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi anak-anakku sekalian untuk mendalami tentang materi sholat dalam keadaan tertentu. Marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.